Campaign Amerika Serikat, founder dari Yayasan Rumah Perubahan, dan seorang penulis dengan penghargaan Writer of the Year 2018. Bapak Ibu, mari kita sambut Profesor Renald Kasali. Halo. Assalamualaikum. Selamat siang, saudara-saudara sekalian, Pak Jen, Didi, dan saudara narasumber yang saya hormati, yang saya cintai. Ya, mudah-mudahan COVID ini cepat berlalu ya. Ini masalahnya adalah unprecedented, jadi tidak pernah terjadi sebelumnya. Ini adalah seperti dulu pernah kita bahas, ini namanya adalah angsa hitam. Konsep angsa hitam adalah ditemukan oleh seorang statistician, seorang ahli statistik yang melihat pola. Dan suatu ketika manusia biasanya mengacu pada masa lalu. Masa lalu itu apa yang dipikirkan, data ketika menyusun statistik adalah masa lalu. Nah, sekarang kita ini adalah memasuki dunia baru ke depan yang belum ada kejadian-kejadian sebelumnya. Karena itu maka sekarang kita harus berpikir lebih lagi dari sebelumnya. Kerjanya pun harus lebih keras dari sebelumnya. Karena masa depan ini berbeda sama sekali dari sebelum, walaupun sudah terjadi sebagian, gitu ya. Nah, ketika terjadi seperti itu, manusia punya kecenderungan biasanya menyangkal. Ya, ketika ditemukan ada angsa warnanya hitam misalnya, ya, benar orang-orang di belahan utara itu kemudian mengatakan, kalau yang hitam itu pasti bukan angsa, itu adalah burung, katanya. Ya, mereka menyebutkan begitu. Jadi manusia ketika pertama kali selalu melihat hal seperti ini. Baik, saya akan mulai, ini belum bisa masuk. Ya. Tolong ini di set. Nah, manusia biasanya punya kecenderungan selalu menyangkal, ya, melihat sesuatu yang baru. Nah, saudara-saudara sekalian, saya menyadari betul bahwa bisnis syariah di Indonesia ini marketnya ini bukanlah sekedar danau, ya. Kalau danau itu kecil, tapi ini adalah samudra yang begitu besar. Dan samudra ini betulnya adalah mencerminkan potensi. Tinggal sekarang bagaimana kita bisa menjangkau itu, ya. Sebelum saya mulai lebih jauh, saya ingin tanya dulu pada teman-teman, dan barangkali bisa ditulis di komen, ya, jawabannya. Nanti saya akan masuk ini, ya. Yang pertama, saya ingin bertanya, apa sih yang menjadi kegelisahan Anda atau konsumen nasabah selama pandemi ini? Silakan Anda berikan komentar, dan setelah ini nanti saya akan tulis. Ya. Saya beri waktu 1 menit untuk Anda menulis di dalam komen, kata kuncinya aja. Apa yang menjadi kegelisahan Anda atau konsumen nasabah Anda selama masa pandemi ini? Silakan. Ya. Sudah masuk beberapa. Silakan yang lain. Baik, jadi kelihatannya sudah masuk cukup banyak. Kita lihat ya. Ini jawaban Anda. Ada yang sudah memberikan pandangan-pandangan. Yang pertama itu adalah ketidakpastian. Betul sekali ya. Kita sekolah biasanya belajar yang pasti-pasti, sains yang pasti. Bahwa bumi itu adalah bulat, yang tadinya kita tidak tahu, sekarang kita jadi tahu, begitu ya. Kita belajar 1 tambah 1 adalah 2. Bagaimana kalau ada ketemu dengan orang yang bisa buktikan 1 tambah 1 ternyata bukan 2? Ada jawabannya 3, 4, dan sebagainya. Nah, itu adalah biasa disiplin ilmunya tunggal, kemudian menghadapi lingkungan yang pasti. Padahal hidup ini juga banyak ketidakpastian. Pandemi adalah uncertainty karena virus juga bermutasi. Ya, virus bermutasi. Vaksin SARS saja belum ditemukan, tetapi kemudian kita sudah masuk lagi ke corona, dan sekarang kemudian kita juga belum menemukan, dan kita hanya punya harapan-harapan saja. Tapi yang kita lihat adalah ketidakpastian. Kemudian yang kedua adalah cash flow. Ya, betul. Ketiga adalah no income, dan keempat instability. Oke, kita lihat di sini ya. Juga ada yang memberikan jawaban kesehatan saya dan keluarga. Oh, ini menjadi concern juga sebagian Anda. Jadi Anda berpikir tentang kesehatan dan keluarga. Apa saya masih bisa bekerja dan mencari nafkah? Sekolah anak saya bagaimana?
Nah, ini juga masuk. Ini menyangkut cash flow. Karena ketika pendapatan meningkat, naik terus, biasanya manusia sudah punya cicilan rumah atau kendaraan. Ya, beberapa video yang viral menyangkut soal ini. Kemudian pesta pernikahan yang batal atau tertunda. Kebetulan di rumah perubahan ini ada Galia Blangi yang dikenal dengan tempat untuk pesta pernikahan untuk outdoornya yang begitu indah. Ternyata yang tadinya sudah padat, tolong diturutin ya, yang tadinya sudah padat sampai bulan Desember, sekarang ini batal, ya, hampir semuanya batal. Jadi nikahnya tetap, tetapi pestanya batal. Bahkan saya juga menerima undangan-undangan yang undangannya sudah saya terima, tetapi pembatalannya saya tidak beritahu. Ketika saya tanya, ternyata mereka sudah batal. Ya, cicilan asuransi ini juga ternyata ada juga yang menyatakan begitu. Ya, oke, baik. Selain komentar-komentar Anda, sekarang pertanyaan berikutnya. Apa yang Anda lakukan untuk mengatasi hal itu? Silakan berikan di kolom komentar. Apa yang telah Anda lakukan untuk mengatasi hal-hal yang tadi Anda sebutkan sebagai concern Anda tadi? Silakan. Oke, baik. Silakan terus Anda berikan komentar sambil kami catat. Kami sudah melihat di sini tulisannya adaptasi. Betul, ya. Kalau virus bermutasi, manusia harus beradaptasi. Tidak mungkin manusia itu mendiamkan. Virus saja bermutasi, berubah dia. Ya. Manusia harus beradaptasi. Kemudian, pertanyaan itu bagaimana nanti beradaptasinya? Ya. Harus lebih kreatif, harus berubah, minimalkan pengeluaran. Wah, betul-betul ini. Ya, kalau kapal di laut ada badai, kemudian ada kebocoran, buang barang-barang kita, termasuk harta-harta, dikurangi, gitu ya. Saya mendengar tempat langganan saya untuk massage, pegawai-pegawainya sudah WA, Pak, sudah 2 bulan kami tidak kerja, saya sudah mulai jual, ada 2 kalung saya, masa harus saya jual, dan lain sebagainya. Ya, melakukan berbagai hal untuk mengatasi kesulitannya. Kemudian ubah strategi, belajar menggunakan online meeting, ya, online meeting. Kalau kami di rumah perubahan tidak suka pakai yang gampang, pakai yang agak rumit-rumit dikit, ya. Oke, baik. Kemudian ada lagi buka usaha baru. Rumah perubahan membuka 6 perusahaan baru, termasuk ekspor, ya, ke negara-negara lain. Kami melakukan ekspor yang susah, yang tidak mudah. Kami lihat peraturan baru apa yang keluar, kami masuk ke sana. Ya, kira-kira begitu. Oke. Nah, ini dari studi yang kami lakukan, banyak sekali yang menjawab seperti ini. Bingung, Pak. Saya harus bingung. Ada yang mengatakan belum melakukan apa-apa. Oke. Lakukan efisiensi seperti tadi itu, meminimalkan pengeluaran. Oke. Jual makanan. Yang paling gampang, kelebihan masakan kita di dapur kita tawarkan lewat WA Group. Ya, sekarang mulai terjadi WA Group. Ada yang melihat ada banyak sekarang orang diet keto. Orang keto makan kacang almond. Dicarilah dan ketemulah di kampung Arab di Solo katanya sumbernya. Beli 1 karung, kemudian dibungkus-bungkus kecil-kecil, harganya jauh lebih murah dari supermarket. Ya, ada yang melakukan seperti itu. Kemudian juga menarik, tetangga saya ada yang jual, biasanya orang jual sayuran pagi hari, mereka jualnya sore hari. Jadi ngabuburit, orang beli sayur itu lucu sekali. Ya. Sayurannya seger-seger, dia taruh seperti itu. Dia bilang katanya, pagi itu jatahnya tukang sayur keliling. Kalau sore itu jatahnya saya jualan sayur. Ternyata dia ubah polanya, ya. Dan juga di PAUD Kutilang, tempat kami mendirikan kegiatan sosial pendidikan untuk anak, untuk warga desa sini, ternyata kami menemukan banyak orang tua yang mengatakan harus bekerja lebih keras lagi. Kenapa? Kalau dulu mereka buka warung atau jualan di pinggir jalan, 2 jam sudah habis, sekarang mereka harus menunggu sampai 4-5 jam karena orang yang datang sedikit sekali, ya. Bisa sampai seperti itu. Oke, baik. Inilah hasil survei, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Anda yang telah berpartisipasi memberikan jawaban-jawaban dari di komen tadi. Ya. Inilah hasil survei. Ada yang menyangkut perusahaan, ada yang menyangkut individu, ya. Pertanyaannya adalah
berapa lama lagi sih ini akan berakhir? Tidak ada seorang pun yang bisa meramalkan sampai kapan. Ya. Bahkan sejumlah perusahaan ada kalanya masih punya uang, tetapi sudah mulai mengurangi gaji. Kenapa? Karena ini kalau sampai bulan Desember harus terus menggaji, kan lebih baik dibayarnya tidak penuh. Toh Anda spendingnya tidak penuh hari ini. Nah, paling tidak Anda sudah tidak keluarkan bensin, ya, Anda sudah tidak keluarkan biaya-biaya tertentu, ya. Tapi ada biaya juga naik, biaya kesehatan dan sebagainya. Biaya Anda untuk bersosialita jauh berkurang, ya. Membeli pakaian merek-merek mewah jauh berkurang, dikurangi semua karena itu tidak prioritas, ya. Jadi concern perusahaan adalah berapa lama ini akan terjadi, oke? Kemudian apakah persediaan kas perusahaan cukup? Apa yang terjadi jika salah satu key people, orang yang menjabat tertentu di perusahaan kita penting, dia terkena COVID. Bagaimana menangani ketidakpastian? Ini concernnya perusahaan. Bagaimana personal? Personal itu biasanya yang prioritas sekolah anak-anak, nasib orang tua. Hati-hati saudara yang akan mudik, ya, yang akan mudik saya ingatkan, Italia itu terjadi ketika korban banyak karena lockdown gitu. Tapi karena lockdown, orang-orang yang kerja di kota pulang kampung ketemu orang tuanya kena COVID semua. Hari ini Gubernur Cuomo New York mengatakan aneh, yang jadi korban dan meninggal mayoritas 66%, hampir 70% itu artinya adalah mereka yang tidak pernah kemana-mana, di rumah. Ya, kalau pakai teori mikrobiologi itu disebutkan manusia juga perlu mikroba, jadi untuk mempertahankan daya tahan tubuhnya. Jadi kita juga perlu katanya. Jadi jangan terlalu steril kata mereka. Tapi sekarang ini tidak mudah. Oke. Kemudian juga concern sebagian orang. Kami sudah 7 minggu di rumah, Pak. Ya, masa harus diam terus katanya. Banyak orang yang mulai bosan sehingga jalan mulai sedikit macet. Stok makanan ini juga concern hasil survei. Ya. Juga concern sebagian besar orang adalah apakah bisa bayar cicilan. Nah, saudara-saudara sekalian, sebelum COVID-19 ini terjadi, ya, sebetulnya sudah terjadi shifting, ya. Betul tadi disampaikan oleh Tokopedia baru 5%, tapi saudara-saudara jangan salah, yang namanya e-commerce itu kan besar sekali, ya, termasuk orang jual rokok yang maunya tempatnya di depan rumah, warung rokok, itu masuk bagian dari total 100% itu, ya. Pasar basah itu juga tetap masih di berbagai daerah masih kuat, ya. Tukang makanan itu termasuk juga bagian dari commerce. Jadi 5% saja sudah membuat glodok itu sepi, oke? Dan sehingga kemudian para pedagang glodok mau tidak mau harus ikut shifting dan masuk ke dunia online, ya. Nah, tetapi dulu ketika diberitahu ini terjadi shifting, hanya sedikit yang terima. Semuanya bicaranya daya beli turun. Kenapa? Karena keadaan baru ini memang tidak mulai terlihat, ya. Dan sudah ada teknologi dan sudah ada yang disebut MO. Bukunya ada di sini, ya. Sudah ada MO, mobilisasi dan orkestrasi. Dulu Pak James sudah hadir di acara peluncuran buku ini. Ini mobilisasi dan orkestrasi, ya. Zaman sekarang orang bisa melakukan usaha dengan memobilisasi menggunakan ini, ya, melakukan ini dengan ini, dan bisa melakukan orkestrasi. Jadi peran kita sebagai dirigen, ya, leadershipnya sebetulnya jauh lebih mudah saat ini, ya. Tapi apakah Anda sudah berada di sana? Ini pertanyaan juga, ya. Apakah Anda sudah berada di sana? Oke, saya tunjukkan pada Anda, ini adalah persoalan sesuatu yang sangat dilematis yang tidak dipercaya oleh sebagian orang. Ketika kecerdasan buatan muncul, artificial intelligence, salah satu tokoh yang menjadi panutan kita, Jack Ma, mengatakan, jangan didik anak-anak Anda, ya, untuk mengalahkan kecerdasan buatan, ya. Masuklah pada kekuatan manusia karena AI, ya, kalau menghafal akan jauh lebih pandai dari manusia. Oke? Kalau dia baca peta, dia lebih pandai dari manusia. Kalau dia perang, dia lebih pandai dari manusia, ya. Kalau dia melakukan sesuatu yang sifatnya saintifik, juga jangan-jangan dia juga pandai. Oke? Nah, kekuatan manusia katanya adalah pada seni, rasa, dan sebagainya. Ternyata sekarang para ahli telah bisa menemukan cara mengembangkan seni dengan kecerdasan buatan. Saya putarkan kepada Anda biar Anda tidak jenuh mendengarkan saya. Ini adalah video tentang lukisan, ya. Anda tahu dulu
kalau Anda masih punya nih lukisan atau foto dari buyut Anda dulu, ya, Anda masih bisa lihat, ya, tandanya Anda keturunan dari bangsawan barangkali, ya. Karena hanya bangsawan yang dulu yang bisa punya fotonya. Fotonya itu dilukis. Dulu pelukis. Sejak ada kamera, ya, dan kameranya makin kecil bentuknya, pekerjaan pelukis kena disrupsi, hilang. Nah, ini adalah lukisan, Anda tahu lukisan yang pelukis yang wajahnya hebat-hebat dilukis oleh tokoh-tokoh tertentu. Di Indonesia ada Basuki Abdullah yang bisa melukis orang lebih cantik dari aslinya. Atau Raden Saleh, ya. Di Eropa ada namanya Rembrandt, lukisan seperti ini. Kalau orang ditanya, ini lukisan siapa? Rembrandt. Karena langsung kelihatan hidungnya, matanya, ini Rembrandt ini style. Ternyata Rembrandt kan sudah meninggal 350, sudah meninggal seabad lebih dari yang hampir 1,5 dua abad lah begitu ya. Nah, tetapi ternyata Rembrandt hidup lagi dan bisa melukis seperti ini. Ini adalah seni. Bagaimana ceritanya? Ceritanya adalah di scan sekitar 400 lukisannya Rembrandt di museum, dicari polanya, dan kemudian dipelajari oleh mesin, namanya machine learning, mesin yang bisa belajar begitu ya. Dipelajari terus, dan kemudian akhirnya dicetak menggunakan 3D printer. Coba kita lihat ya di videonya. Mari kita lihat. This isn't merely replication though. For 18 months, technicians, academics and art historians poured over 346 of the Dutch master's works, built an algorithm, and then the program created a whole new piece of art in the Rembrandt style. The subject was also decided digitally, a Caucasian male between 30 and 40 years old, with facial hair and wearing dark clothing. Pixel data became impasto data, mimicking brushstrokes and paint thickness. The end result? 148 billion pixels were printed in 13 layers of UV ink. But while science may be able to replicate Rembrandt's genius, it might not be able to replicate price tags. After all, two very real Rembrandts were recently sold for... Jadi saudara-saudara, ini contoh bagaimana seni sekarang sudah bisa dibuat dengan menggunakan kecerdasan buatan. Saya pernah ditunjukkan satu puisi, bahasa Inggris indah sekali, dan saya tidak menyangka ternyata itu dibuat juga dengan kecerdasan buatan. Ya. Belum lama ini ada pertandingan, ya, pertandingan Go. Go itu ternyata pertandingan itu dibuat lawan mesin. Ya, kira-kira. This isn't... Kita lihat. Nah, tadi Pak James mengatakan bahwa kita harus melakukan preparation, persiapan. Ini kata kuncinya, ya, preparation. Kalau kita ingin menjadi manusia beruntung, maka kita harus dua hal yang harus dilakukan. Pertama adalah mampu membaca peluang, dan yang kedua adalah melakukan persiapan. Kita harus melakukan persiapan, kata kuncinya. Ya. Jadi kalau saudara ingin beruntung, seperti misalnya Zoom, kenapa dia beruntung sekarang? Berarti sudah persiapan 7 tahun yang lalu. Jadi sekarang paling besar dan sahamnya naik terus itu Zoom itu. Kenapa? Dia harus sudah persiapkan jauh-jauh hari. Nah, masalahnya adalah setiap kali ada musibah, setiap kali ada kesulitan, itu pasti ada opportunity. Pada setiap dinding selalu ada pintunya. Jadi kita cari itu opportunity-nya. Ya, kira-kira di mana? Sebelum COVID-19, manusia berbeda perilakunya dengan setelah manusia memasuki COVID. Ini sebelumnya nih di sini. Ini setelah masuk, sekarang kita di sini. Nanti ke depan akan seperti ini. Jadi kalau sebelum itu, ya, manusia cenderungnya menyangka, nggak mungkin. Indonesia banyak banget rempah-rempah, alamnya tropical, ya, kita banyak makan pohon-pohon, ya, dan lain sebagainya. Dan cenderung manusia underestimate. Begitu masuk COVID, manusia cenderung overestimate. Apa artinya overestimate? Manusia cenderung memburuk-burukan, seakan-akan jauh lebih buruk. Ya. Ini keributan di mana-mana. Orang yang mati lebih banyak daripada yang diberitakan secara resmi. Padahal dokternya juga pada waktu itu tidak bisa mendeteksi apakah ini demam berdarah, tifus, atau TBC, atau dia COVID pada waktu itu. Ya. Saya tahu karena driver saya termasuk korban dan sudah dimakamkan sebelum korban pertama ditemukan, dan tak ada yang tahu bahwa itu adalah COVID. Kira-kira begitu ya. Nah, jadi kita akhirnya sekarang ketika masuk di sini, kita pikir ini akan kiamat betulan hari ini, ya. Ya oke lah, buat mengingatkan supaya manusia itu lebih wise, ya, karena situasi seperti ini untuk peringatan bagi kita. Okay? Tapi nanti manusia akan lebih realistis. Nah, kalau pre-COVID, manusia cenderung cari lifestyle di sini.
Di sini manusia akan cari health, kesehatan. Ya, maka yang paling banyak laku itu adalah cuci tangan, ya, desinfektan, vitamin, ya, itu paling banyak. Dan juga termasuk pulse di sini. Pulse ini tiba-tiba boom, ya, punyanya Prudential ini, boom, gitu ya. Kemudian orang takut juga ketemu dokter. Dokter ini juga takut ketemu pasien di era seperti ini. Jadi akhirnya pemeriksaannya mulai pakai teknologi, ya. Nah, post COVID bagaimana nanti? Orang akan semakin confident dengan teknologi, pasti akan lebih confident, ya. Sekarang saya lihat pastor-pastor yang tadinya konservatif saja sekarang sudah mulai mimpin misa atau kebaktian sudah pakai teknologi, padahal dulu nggak mau, ya. Nah, demikian pula ulama-ulama Muslim yang di mana-mana sudah terbiasa ini semakin kencang sekarang di dunia teknologi, ya. Dokter juga mulai lebih realistis pakai teknologi karena dokter itu aturannya adalah kalau mendiagnosa dan mengeluarkan resep tidak boleh kalau tidak tatap muka. Aturannya begitu karena harus dipegang. Konsumen itu harus dipegang, harus diraba, ya. Panas apa enggak gitu ya. Terus kemudian ada benjolan apa enggak diperiksa oleh dokter, ya. Harus tatap muka aturannya. Baru boleh keluar resep. Tapi sekarang dokter akan lebih realistis nanti ke depan. Ya, kira-kira begitu. Menggunakan teknologi sudah bisa semuanya akan mulai di sana. Nah, apa akibatnya setelah pandemi ini berlalu? Pertama, akan meningkatkan kepercayaan diri terhadap teknologi digital dan ekosistem. Sekalipun connectivity kita tidak secanggih di negara lain. Yang kedua, dampak jangka panjang terhadap travel. Jadi saya berpikir, buat apa ya saya melakukan bisnis travel kalau bisa dilakukan pakai seperti ini aja begitu ya. Jadi kemungkinan bisnis travel akan terganggu, akan menurun, karena diduga nanti Anda di airport harus diperiksa kesehatan dan sebagainya, butuh waktu 4 jam. Pada waktu kasus 911, tadinya kita perlu cukup hanya 2 jam, kita nambah jadi 3 jam. Ya. Tapi dengan tambah lagi COVID, mungkin bisa jadi 4 jam nanti di bandara, ya, persiapannya. Oke. Kemudian pemerintah juga akan meningkatkan layanan elektronik, seperti misalnya sidang pengadilan. Ya, barangkali nanti hakim memimpinnya seperti ini. Imigrasi dan lain sebagainya, paspor dan sebagainya urusnya bisa pakai seperti ini. Pemerintah dan industri akan mengalokasikan anggaran kesehatan yang jauh lebih besar. Ya. Perhatian terhadap lingkungan, isu-isu lingkungan, environment akan meningkat. Orang tidak hanya akan belajar IT saja, tapi juga bioteknologi, ya, teknologi bio itu. Ya. Pendidikan dan pelatihan akan bertransformasi secara besar-besaran. Cara-cara baru akan muncul. Ya. Nah, ada yang tanya, gimana Pak kita beradaptasinya? Begini, saudara-saudara. Masalahnya selama ini kita selalu melakukan cara berpikir eksploitasi. Eksploitasi itu belajarnya adalah atau pikirnya hal yang sama berulang-ulang. Ya, jadi Anda misalnya dari kecil belajar bikin gambar tuh, gambar gunung 2. Nenek Anda ngajarin ayah Anda begitu, ayah Anda ngajarin Anda juga begitu. Anda mau ngajarin anaknya juga begitu, gambar gunung 2. Nah, oleh karena itu kita harus kembangkan namanya adalah eksplorasi. Eksplorasi itu apa? Menghadapi ketidakpastian. Explore. Ya, rumah perubahan bikin perusahaan baru apa? Explore. Kami bikin 6. Kenapa? Dari 6 nanti jadinya alhamdulillah kalau jadinya 4. Ya, kalau jadi cuma 1 bagaimana? Ya. Jadi kami eksplor nih 6 bidang. Saya nggak tahu yang mana yang akan jadi nantinya. Tapi kami berusaha semaksimal mungkin. Kalau jadi 1, jadi misalnya 1 adalah mengenai ekspor seputar kelapa. Ya, 1 adalah kelapa. Yang kedua adalah buah-buahan dan sayur-sayuran. Ketiga adalah ikan. Ya, ikan segar. Ya, kami mulai ekspor ikan segar. Keempat adalah kami masuk ke kesehatan. Ya. Yang kelima kami masuk ke furniture. Ya. Tapi sekarang ternyata nggak bisa dijual furniture saat ini. Ya. Dan seterusnya kami masuk ke sejumlah usaha-usaha baru. Kami eksplor pendidikan. Kami bikin Mahir Academy ini. Ya, Mahir Academy. Ya, karena Mahir Academy ini berbeda. Ya. Oke. Saya putar Anda ini eksplorasi. Ini coba kita bandingkan 2 eksplorasi, yang satu dipimpin oleh Robert Scott dari Inggris, seorang tentara yang memenangkan pertempuran eksplorasi menuju kutub selatan.
Nah, saya putar filmnya. Satu lagi bertarung untuk menancapkan bendera di Kutub Selatan dari Norwegia, namanya Amundsen. Ya, coba kita lihat. Tim Inggris dipimpin oleh Kapten Robert Southgate. Dia berangkat lewat Australia, New Zealand, dan kemudian dia pergi ke sana membawa kuda. Kenapa kuda? Karena tentara bisa membawa kuda zaman itu. Ya, oke, pada awal abad 20 ya. Terus kemudian orangnya ternyata kuda sudah kuat di es, dan akhirnya kemudian kudanya terus digunakan. Sementara Norwegia ini eksplorasi dengan menggunakan anjing husky. Ternyata anjing husky ini lebih kuat di es, ya. Dan akhirnya Norwegia berhasil menancapkan bendera pada tanggal 15 Desember 1911. Kenapa? Karena dia eksplor sebelum berangkat. Ya, sebelum berangkat dia eksplor, dia lihat dulu di Kutub Utara yang kuat di jalan di es itu adalah anjing husky. Kira-kira begitu, ya. Nah, jadi kita harus melakukan tes, harus berani melakukan eksperimen. Ya. Sebelum saya tutup, pertanyaannya ada dua tiga poin penting yang harus saya sampaikan pada Anda. Apa yang perlu kita siapkan? Yang pertama, digital leadership. Ya. Yang kedua, invest dalam future skill. Sayangnya teman-teman yang menawarkan pelatihan kartu prakerja itu kebanyakan menawarkan yesterday skill. Ya. Yang ketiga, put yourself in an ecosystem. Dan yang keempat, invest dalam teknologi, ya, menggunakan MO. Kalau nanti ada pertanyaan, saya akan jelaskan apa itu digital leadership. Ya, nah, dan sebagai penutup, sebentar, saya tunjukkan dulu sedikit ya. Ini sedikit aja, digital leadership. Yang paling mendasar, ini ada dua cara. Cara lama, cara baru. Cara kita melihat problem. Ya. Cara yang lama, kita menggunakan analisis industri. Asuransi disanding dengan asuransi. Ya. Syariah disanding dengan syariah. Saya hanya ingin kasih contoh pada Anda nih, ya. Lawan-lawan yang datang yang baru itu bukan dari mereka yang membuat produk yang sama dengan kita. Siapa yang nyangka? Dulu kan ini yang buat Nokia. Tiba-tiba pembuat musik iPod membuat ini menjadi iPhone. Siapa yang sangka? Ya, siapa yang sangka pendatang baru itu berbeda sekali. Saingannya Bluebird ternyata bukan lagi taksi ekspres yang sama-sama mobil taksi, ternyata mobil-mobil yang ada di rumah-rumah yang diorkestrasi oleh Grab atau GrabCar atau oleh GoCar, ya, dan bisa dikirim kemana-mana. Jadi datangnya dari luar. Yang membuat lemari es ternyata bukanlah produsen pabrik es batu, ya, datang dari luar tiba-tiba. Kemudian sangat tergantung Anda percaya teknologi apa enggak. Yang ketiga, investasinya bagaimana? Zaman sekarang cukup operational expenditure, tidak perlu capex, ya. Bisnis prosesnya bagaimana, kemudian talentnya bagaimana, Anda pakai yesterday skill atau future skill, ya. Treatment customer, apakah Anda simetri atau asimetri? Kalau simetri Anda fair, ya, bagi hasil seperti syariah itu fair, ya. Oke, kemudian kita lihat sekarang future skill, ya. Nah, ini salah satunya bisa lihat, ya. Ini Mahir Academy menawarkan future skill. Ya, kalau saudara mau cari aja di situ. Salah satunya misalnya ini, kami mengajarkan bagaimana anak-anak bermain di rumah dengan alat-alat bermain yang baru. Rumah perubahan sampai bikin alatnya, menggunakan balok, bagaimana anak-anak jadi tidak bosan, melatih kecerdasan, sehingga kan belajar yang baik itu dengan bermain. Dan bermain dia akan dapat self confidence, apalagi kalau dia perform, ya, terus dia bisa. Ya. Nah, nanti dia akan mendapat matematika dan seni dan lain sebagainya. Ini nanti hari Jumat, ya, insya Allah hari Jumat saya akan mengisi ini. Anda bisa catat ini, ya, bisa Anda hubungi saudara Adel, ya, di situ ada nomor teleponnya. Kalau diperlukan nanti Anda silakan ajukan pertanyaan, nanti kami akan kirim. Ya. Hari Jumat kami ada webinar, saya sendiri akan menjelaskan dengan saudara Vin di sini, menjelaskan bagaimana mengajar anak-anak dengan alat bermain supaya mereka dapat kecerdasan. Jangan sampai ilmu nggak dapat, kecerdasannya tidak dibangun. Ya. Oke, ini seperti itu. Dan saya kira yang terakhir adalah 6 kecerdasan baru. Kita tentu memberi, setelah COVID ini kita harus punya ini. Ya. Kecerdasan menggunakan teknologi. Ya. Ibu saya usia 80 sekian tahun, sekarang sudah bisa menggunakan WA, sudah bisa putar film dan sebagainya. Saya ketemu dengan
Jumlah Taipan umur dari 88 tahun masih sering kirim saya video dan bikin sendiri videonya. Ya. Jadi kita harus tahu teknologi apa yang tersedia, bagaimana cara menggunakannya. Kemarin saya melatih staf saya memotong video dan kemudian memberikan keterangan untuk mengedukasi masyarakat. 26 orang kami latih harus bisa memotong dan menggunakan video untuk mengedukasi dan sebagainya. Padahal mereka tenaga administrasi biasa. Ya. Jadi ini adalah bagaimana kecerdasan memahami dan menggunakan dan memberdayakan atau memperkuat diri Anda dengan ini teknologi-teknologi terbaru dan bagaimana memanfaatkan dampaknya. Kedua adalah jelas di dunia ini ketika kita masuk ke dalam teknologi, banyak orang yang sekarang akan lebih sensitif, ya, senang membuli orang lain, tidak punya empati, wah mengerikan sekali, ya. Saya termasuk yang pernah juga dibully dan saya tahu orang-orangnya seperti apa, tapi saya hadapi dengan social and emotional intelligence, kecerdasan seperti ini, hilang sendiri. Saya tidak perlu berteriak-teriak menghadapi mereka. Ya. Ada ilmu psikologi baru, namanya adalah cyber psychology. Ini juga nanti ada salah satu topik future skill di rumah perubahan. Okay? Kemudian kecerdasan membaca konteks. Jadi kita harus melatih diri kita. Ya. Itu ada bukunya, judulnya Bling. Ya. Jadi sekelebat mata melirik, langsung orang bisa lihat ini barang asli atau palsu. Kalau ibu-ibu yang sering belanja langsung tahu kan, ini kalau lihat tas, ini tas asli atau KW. Ya. Anda biasa di bangunan ngelihat keramik langsung bisa tahu, oh ini natnya nggak rata, ini KW 2. Ya. Kalau barang yang original, yang asli, kira-kira seperti apa. Nah, demikian pula ketika kita membaca sesuatu yang berubah, ya kita harus cepat ini membacanya, harus memiliki kecerdasan kontekstual. Ini bisa dilatih tadi dengan future skill itu, ya, dengan balok dan lain sebagainya. Nanti hari Jumat akan saya jelaskan. Moral intelligence, bagaimana kita menggunakan set of values. Ya. Kita harus punya nilai-nilai ini, nilai-nilai kebaikan harus kita jaga, karena semakin tinggi pekerjaan yang kita tempuh, ya, anak-anak kita, kalau kita ingin anak kita jadi direktur, jadi ilmuwan hebat, jadi profesor, kalau dosen jadi profesor, jadi hakim-hakim agung, ya, apapun juga, itu nanti ke depan bukan ukurannya makin ke atas, ukurannya bukanlah kecerdasan atau kepintaran dia dalam teknis, tetapi adalah integritasnya. Ya, jangan lupa Nabi Muhammad itu mempunyai gelar yang sangat mulia, Al-Amin, yang artinya dapat dipercaya. Jadi kenabian itu diperoleh karena dapat dipercaya, begitu ya. Nah, demikian pula manusia dipercaya sebagai hakim agung, dipercaya sebagai profesor. Yang dilihat itu bukan teknisnya saja. Kita cek ini ada persoalan nggak dia, ya. Apakah orangnya punya integritas atau tidak? Ini harus dilatih, ya. Jangan hanya ngambil saja, tetapi adalah memiliki kecerdasan dengan menggunakan nilai-nilai. Kemudian generative intelligence, kecerdasan untuk membaca peluang. Ya. Jangan lupa, orang-orang yang selalu mengeluh itu tidak bisa membaca peluang. Ya. Begitu dia lihat tembok, dia terkurung, dia bilang, aduh mati gua. Dia ngeluh, dia teriak. Padahal pada setiap dinding ada pintunya. Ya. Jadi ketika pintu satu dibuka, muncul persoalan baru lagi. Kami di rumah perubahan itu senang melakukan hal yang susah, karena di balik setiap kesulitan selalu ada kemudahan-kemudahan lagi. Ya, kira-kira begitu. Dan yang terakhir adalah kecerdasan melakukan transformasi. Seperti apa? Saya putarkan Anda video penutup ini. Ya, coba. Mungkin Anda sudah pernah lihat ya video ini. Ya, coba kita lihat di sini video penutup. Mari kita renungin sama-sama. 到底小庞和詹姆斯能够顺利地跨过去吗？ Ada 2 ekor, pause dulu. Ada 2 ekor di sini. Sahabat saya. Yang satu adalah seekor simpanse yang membawa seekor anjing, ya, dituntun. Ya, coba kita lihat, dia akan pergi menyeberang, depannya ada air. 小庞和詹姆斯往河边走去。 Dia berjalan. Masalah ini tidak sendiri. Apakah yang dibawa ini mau ikut? Berani sama air. 是不是害怕了？竟然又折回去了。 Jangan-jangan simpanse-nya bisa pergi. Kita bawa pasukan kita sama-sama transformasi. 不过如果不过河，就没有办法把便当送给爷爷。小庞和詹姆斯再度鼓起勇气，准备挑战。
慢的走，小心点哦。 Langkah pertama ikut karena masih muda. Menurut Anda bisa nyebrang terus? Masih gampang? 对，就是这样。 Terbiasa? 为营，小心翼翼的走着， Ragu-raguan? 尽管偶尔会停下脚步，但大致上还算顺利，很棒哦。 Persoalannya adalah apakah diselesaikan? 詹姆斯，小心一点！就在离对岸只剩一步的地方，他们两个同时都停了下来。 最后的难关，还1公尺的河道。 Melakukan 对 transformasi. 于小小身躯的小庞和詹姆斯而言，这就像是一道大鸿沟。 Media berada 守 sejauh 护着他们的宫泽先生也显得忧心忡忡。加油啊，小庞，詹姆斯！ Di ujung perjalanan manusia punya 就在这个时 kecenderungan 候， ragu-ragu. Nah, kita lihat. Masalahnya yang di bawah tidak mau nyebrang. 小庞成功的一跃而过，问题是詹姆斯不敢跳啊！小庞狂拉詹姆斯，要他跳过来，但是詹姆斯却抵死不从。 就在这一刻， ternyata bisa. 詹姆斯，你太神了！ Untuk menarik yang di belakang kita. Jadi ini adalah transformative intelligence. Bagaimana kita memperoleh kecerdasan untuk melakukan transformasi, menyelesaikan sampai tuntas. Kira-kira begitu barangkali, Saudara Didi, ya. Oke, terima kasih Pak.